Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang apa itu UDP atau User Datagram Protocol. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ansor Iqbal, NIM 181505101 dari Pendidikan Teknik Informatika semester 5. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan tentang UDP atau User Datagram Protocol. Jadi, di sini kami membagi dua, yaitu UDP dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima data, dan yang kedua memerlukan proses fragmentasi di dalam prosesnya. Baik, langsung yang pertama membahas tentang dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima data. Jadi yang dimaksud adalah UDP adalah salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP atau IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak handal atau unreliable tanpa adanya koneksi agar antar host jaringan menggunakan TCP atau IP. Melalui UDP ini, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis atau tanpa memerlukan komunikasi awal. Terdapat proses checksum guna untuk memproteksi integritas data. Yang kedua yaitu memerlukan fragmentasi dalam proses pengirimannya. Yang dimaksud di sini yaitu berbeda dengan TCP. Jika TCP dalam proses pengirimannya tidak memerlukan proses fragmentasi dikarenakan jumlah data setiap segmen TCP atau TCP yang digunakan untuk mentransfer data atau pesan. Ukuran yang dipilih akan dipilih sederhana sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan fragmentasi selama transfer segmen melalui jaringan atau internet dan karena ditentukan oleh jalur MTU atau Maximum Transmission Unit. Berbeda dengan UDP, dalam proses pengiriman UDP memerlukan proses fragmentasi. Proses fragmentasi berfungsi agar data yang memiliki frame-frame besar tetap bisa dikirim, di mana paket data akan dipecah ke dalam fragmen-fragmen yang memiliki ukuran MTU atau Maximum Transfer Unit yang lebih rendah dibandingkan datagram IP. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kepada teman saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sayuputu Gita Arini dengan NIM 18150510001. Jadi sekarang saya akan melanjutkan tentang materi UDP. Yuk kenal UDP lebih lanjut. Nah, yang pasti UDP itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan bahas kelebihan terlebih dahulu. Nah, apa sih kelebihan dari UDP? Nah, UDP itu dia hanya memerlukan resource yang kecil dan dia bisa juga mengirimkan pesan secara broadcast. Dan dia tidak dapat dilakukan lagi bahwa memiliki koneksi yang sangat cepat. Nah, ini semua membuat UDP menjadi unggul. Nah, apa aja sih kekurangan dari UDP? Yang pertama, UDP itu dia tidak bisa melakukan buffering. Yang kedua, dia tidak bisa atau tidak mendukung mekanisme flow control. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dia tidak bisa mengirimkan data yang berukuran besar. Nah, sekarang kita berlanjut ke fungsi UDP. Nah, yang pertama, fungsi UDP adalah untuk menukar data. Yang kedua,
pengiriman data secara cepat dan efisien. Yang ketiga adalah jenis protokol yang ringan. Dan yang terakhir, fungsinya adalah dapat digunakan oleh semua orang. Baik, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang sistem bagaimana pertukaran data di UDP. Nah, yang perlu kalian ketahui atau garis bawahnya adalah UDP itu tidak mengirimkan data secara berurutan. Jadi, jika kita mengirimkan data secara berbarengan, nah, tidak dapat diprediksi siapakah atau data manakah yang sampai terlebih dahulu. Jadi, itu akan membuat file atau data yang kita kirim itu agak berantakan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kecepatan versus keamanan dari UDP. Nah, tak perlu dilakukan lagi kalau UDP itu memiliki koneksi yang sangat cepat. Tapi, bagaimana dengan keamanannya? Nah, kalau di bagian keamanan, UDP ini sering sekali dikeluhkan korup data saat data yang dibuka oleh pengguna. Jadi setelah data itu dikirim dan dibuka oleh pengguna, pengguna sering mengeluhkan bahwa UDP itu korup akan data. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang bagaimana sih kemudahan penggunaan dari UDP. Nah, yang pasti kan UDP itu sangat cepat, tetapi bagaimana tingkat kemudahannya setelah digunakan oleh pengguna. Yang pasti ini sering disebut sebagai UDP itu memberi pekerjaan baru kepada si pengguna. Kenapa demikian? Karena setelah data dikirimkan, sering sekali ada data yang kurang atau korup. Nah, setelah itu pengguna akan mencarinya kembali. Nah, ini sebenarnya tidak masalah sih kalau data itu jumlahnya sedikit. Tapi jika ribuan atau ratusan, ini akan memberi pekerjaan baru, malah memberi pekerjaan baru kepada si pengguna. Sekian. Terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Suryanto, NIM 181505142. Di sini saya akan menjelaskan user service dari UDP. UDP sebagai pengetahuan dasar, UDP yakni Primitive Socket Break-In Units. Sama dengan TCP sebelumnya, UDP juga mempunyai primitif layanan yang disediakan oleh sistem. Nah, biasanya penggunaan sistem UDP ini digunakan untuk bertukar pesan dengan interaksi request to respond atau permintaan dan balasan. Nah, biasanya sistem UDP ini cukup memulai dengan meraster blok data yang telah dibuat. Nah, pada UDP, primitif layanannya yakni soket yang bertugas untuk memformat alamat dan nilai kembalian yang berisi alamat soket ataupun kode error. Yang kedua ada bin yang mendeskripsikan soket atau kode error kesalahan. Yang ketiga ada sendu yang berfungsi untuk mendeskripsikan soket, nomor port lokal, nomor port tujuan, dan alamat IP tujuan. Yang keempat ada receive yang memberikan nilai soket ke pointer ke buff pesan kemana data yang harus diletakkan. Yang terakhir shutdown yang berfungsi untuk deskripsi soket, return value, sukses ataupun error kode pada pengiriman pesan. Terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Albis Putra dengan NIM 18150511118. Di sini saya akan menjelaskan gambar pada slide ke-6. IP header berfungsi untuk menyimpan aturan-aturan terkait IP.
UDP mempunyai kumpulan preheader menyimpan aturan-aturan terkait UDP. UDP datagram konten. Datagram adalah unit-unit informasi yang mengalir pada jaringan komputer yang biasanya berisi sejumlah data sekaligus alamat asal dan biasanya berisi sejumlah data sekaligus alamat asal dan alamat tujuan dari keseluruhan informasi tersebut. Seperti halnya TCP. Pada UDP juga motif lainnya pengguna yang berkaitan dengan layanan yang diperlukan pada UDP. Sebagai pengetahuan dasar UDP, yakni primitive socket, berkeli Unix dengan sebagian besar aplikasi yang menggunakan sistem UDP, ya ini pengguna bertukar pesan dengan interaksi request response atau permintaan balasan pada sistem UDP cukup untuk memulai dengan transfer blok data yang dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya Mario Martin da Silva dengan NIM belakang 088 akan menjelaskan lanjutan dari user service dan akan menjelaskan gambar ini. Baik, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas, sebelum melakukan pertukaran pesan atau yang lainnya, maka masing-masing pengguna yang terlibat pada pertukaran pesan harus terlebih dahulu untuk membuat hubungan atau soket pada UDP lokal. Nah, terkait dengan soket primitif, termasuk layanan yang diperlukan atau layanan datagram pada protokol UDP, dan format alamat atau internet setelah soket dibuat dan dikirim atau buffer memori dialokasikan ke dalam deskriptor soketnya lalu dikembalikan ke IP. Lalu kemudian digunakan untuk setiap pemanggilan primitif lainnya. Jika panggilan primitif satu-satunya yang berjalan di dalam host, IP dapat memulai melakukan pengiriman dan penerimaan pesan. Namun jika tidak, misal server terlibat, maka IP kemudian mengeluarkan primitif bind. Selain deskriptor soket yang memiliki parameter UP dari host yang ditambahkan dengan nomor port 16 bit yang ditetapkan oleh IP ke soket. Selanjutnya, setelah soket dibuat, IP pengguna dapat memulai mengirim dan menerima pesan. Namun karena tidak adanya koneksi yang terlibat dan karena tidak adanya catatan koneksi yang telah dibuat selain pesan, IP harus menentukan alamat IP dari host tujuan atau multicase IP alamat dalam kasus beberapa tujuan dan nomor port dari file soket tujuan atau IP. Selain itu, jika diperlukan, itu harus menentukan nilai prioritas untuk dikirim dalam jenis bidang layanan header datagram IP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fashan Saraya dengan NIM 1815051070. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Protocol Operation. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Pada gambar yang pertama, ditunjukkan bahwa port sumber atau source port adalah nomor port dari protokol atau soket aplikasi pengirim. Dan port tujuan atau destination port berasal dari protokol aplikasi peer. Keduanya adalah bilangan yang berjumlah 16 bit. Nilai dalam bidang panjang atau length adalah jumlah byte dalam datagram lengkap UDP dan termasuk header 8 byte dan isi bidang data. Checksum dapat mencakup datagram lengkap, header, plus konten. Checksum di sini sama seperti TCP, karena checksum sederhana dapat digunakan untuk menghitung nilai dari header IP untuk menambah tingkat pemeriksaan tambahan beberapa bidang yang dipilih, dan header IP juga disertakan dalam perhitungan UDP. Bidang yang digunakan membentuk apa yang disebut header semu UDP. Checksum juga dapat digunakan untuk pengecekan error dari header dan data. Untuk penjelasan gambar kedua, perhitungan checksum UDP menggunakan algoritma yang sama seperti berikut. Digunakan oleh IP, seperti yang kita lihat di bagian ini, dihitung dengan memperlakukan datagram lengkap.
seperti rangkaian dari kata-kata 16 bit yang ditambahkan bersama-sama menggunakan aritmatika komplement 1 second. Menggunakan representasi bilangan komplement 1 second, nilai 0 direpresentasikan sebagai semua 1 atau semua 0. Dengan UDP, bagaimanapun, jika jumlah komplement 1 yang dihitung adalah semua 0, maka checksum dikirim sebagai semua 1. Hal ini dilakukan karena penggunaan checksum dengan UDP bersifat opsional, dan jika nilai di kolom checksum adalah semua 0, ini menunjukkan pengiriman belum mengirim checksum. Oke, lanjutan pada gambar. Jumlah byte dalam bidang data UDP adalah asli, dan karena unit data protokol aplikasi yang dikirimkan kemungkinan ganjil, untuk memastikan checksum yang sama dihitung oleh kedua UDP, byte pad 0 ditambahkan pada bidang data. Bidang data pada setiap kali byte adalah ganjil, jadi nilai bidang harus panjang, length, dan selalu berupa bilangan bulat, genap, integer. Selain itu, karena datagram UDP berupa datagram tunggal, untuk menghindari fragmentasi atau penggunaan ruang yang tidak efisien, ukuran setiap unit data dalam protokol aplikasi yang dikirimkan harus dibatasi dan telah ditentukan oleh MTU, Maximum Transmission Unit, dan jalur internet dengan datagram IP. Misalnya dengan asumsi MTU jalur 1500 byte yang memungkinkan 8 byte di header UDP dan 20 byte di header IP, aplikasi yang dikirimkan maksimumnya adalah 1472 byte jika fragmentasi ingin dihindari. Meskipun ukuran teoritis maksimum dari datagram UDP yang ditentukan oleh ukuran maksimum datagram IP, yang mana 65.535 byte adalah 65.507 byte, tetapi nilai maksimum yang didukung oleh sebagian besar implementasi adalah 8.192 byte atau kurang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.